Alhamdulillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna muhammadan 'abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dahu. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammad ibn Abdillah wa ala alihi wa sahbihi wa walah. Amma ba'du fa ya ibadallah usikum wa nafsi bi taqwallah faqad fazal muttaqun ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Qala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون صدق الله العظيم. Jamaah Jumat yang berbahagia rahimakumullah, alhamdulillah kita panjatkan syukur kepada Allah Subhanahu wa taala yang sampai pada detik ini masih memberikan kesempatan kepada kita untuk menikmati kehidupan. Dan bersyukurlah kita karena kita dapat menggunakan kesempatan hidup yang diberikan oleh Allah kepada kita untuk beribadah kepadanya. Pada siang hari ini kita bersama-sama menunaikan ibadah salat Jumat di masjid yang mulia ini. Mudah-mudahan ibadah kita diterima oleh Allah Subhanahu wa taala dan kiranya dapat memasukkan kita ke dalam golongan hamba-hamba Allah yang bertakwa, sebab salah satu ciri orang yang bertakwa adalah orang yang menegakkan salat. Selaku khatib dari mimbar ini saya mengajak kepada diri saya sendiri dan kepada jamaah seluruhnya, marilah kita bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala dengan sebenar-benar takwa, yakni berusaha menjalankan perintah-perintahnya dan menjauhi larangan-larangannya. Hanya dengan bertakwa itulah kita akan memperoleh kebahagiaan di dunia dan di akhirat kelak. Jamaah Jumat yang berbahagia rahimakumullah, ayat yang saya baca di awal khutbah tadi itu adalah ayat ke-90 surat An-Nahl, yang artinya sesungguhnya Allah memerintahkan untuk berbuat adil, ihsan, dan ita'i dzil qurba, memberi kepada kaum kerabat, dan melarang untuk berbuat fahsya, mungkar, dan al-baghi, keji, kemungkaran, dan permusuhan. Ayat ini pendek, tetapi di dalamnya terkandung 3 perintah dan 3 larangan sekaligus, sehingga sebagian mufassir ada yang mengatakan sebagai sebuah ayat ini boleh dikatakan paling lengkap, karena tadi itu kandungannya ada berisi perintah yang berjumlah 3 sekaligus juga ada larangan yang berjumlah 3. Dalam kesempatan ini saya tidak akan menguraikan semuanya, tetapi hanya menyampaikan 3 yang merupakan perintah yang bagian awal ayat itu tadi saja, yakni perintah berbuat adil, berbuat ihsan, dan berbuat mau memberi kepada kerabat. Jamaah Jumat yang berbahagia rahimakumullah, yang pertama perintah berbuat adil. Adil itu bahasa Arab dan memang sudah masuk menjadi kosakata Indonesia
tapi sesungguhnya tidak mudah untuk memahami arti sesungguhnya. Adil sering dilawankan dengan kata zalim. Zalim itu sering didefinisikan sebagai wada'u syai'in fi ghairi mahallih, menempatkan sesuatu bukan pada tempatnya. Sehingga kemudian adil sering didefinisikan sebagai wada'u syai'in fi mahallih, menempatkan sesuatu pada tempatnya. Itu adil. Namun kata adil ini juga berkembang maknanya sesuai dengan konteksnya. Kita misalnya mengenal adil di dalam bidang hukum atau keadilan dalam bidang hukum, yakni ketika seorang hakim itu memberikan putusan yang benar, dalam pengertian yang benar ya dikatakan benar, yang salah dikatakan salah. Ini adil dalam bidang hukum. Yang benar ya dihukum, yang benar ya dibebaskan, begitu kira-kira. Yang salah ya dihukum, kira-kira begitu. Lalu misalnya adil dalam bidang ekonomi atau keadilan sosial. Ini ketika seluruh masyarakat bisa mengakses ekonomi secara kurang lebih berimbang, antara yang kaya dan yang miskin tidak jauh jaraknya, melainkan saling mendekat. Itulah sebabnya makanya di dalam Islam itu ada konsep zakat, yang merupakan kewajiban yang harus dibayarkan oleh orang yang punya kelebihan harta kepada orang yang miskin. Agar supaya apa? Agar supaya harta itu tidak hanya beredar di kalangan orang-orang yang kaya saja. Likaila dulatan bainal aghniya'i minkum. Dan keadilan-keadilan yang lain, keadilan politik dan seterusnya. Tetapi secara sederhana, adil itu bisa dimaknai sebagai terpenuhinya kewajiban dan hak secara seimbang. Itu adil. Kehidupan suami istri adil apabila suami bisa melaksanakan kewajibannya dengan baik dan juga mendapatkan hak secara baik pula. Demikian pula istri bisa melaksanakan kewajibannya secara baik dan juga mendapatkan haknya secara baik. Itu adil di dalam kehidupan bersuami istri. Dalam perusahaan dikatakan hubungannya adil ketika seorang majikan bisa melaksanakan kewajiban dengan baik dan mendapatkan hak dengan baik. Demikian pula karyawan juga bisa melaksanakan kewajiban dengan baik dan mendapatkan hak dengan baik pula. Itulah adil. Adil ini sudah baik, tetapi sungguhnya ada yang lebih baik dari adil, yaitu yang diperintahkan yang kedua, yakni ihsan. Ihsan itu ya dalam bahasa Indonesianya berbuat baik. Kalau merujuk pada hadis Nabi, ihsan itu oleh Nabi didefinisikan sebagai an ta'budallah ka'annaka tarah fa in lam takun tarah fa innahu yarak. Ihsan itu kamu beribadah kepada Allah seakan-akan kamu melihat Allah, dan kalau toh kamu tidak bisa melihat Allah, maka yakinlah bahwa Allah itu melihat kamu. Itu definisi ihsan menurut Nabi kita Muhammad SAW. Tapi dalam kaitannya dengan perbandingannya dengan adil tadi, ihsan itu adalah pelaksanaan kewajiban yang penuh, bahkan berlebih, tetapi menuntut hak yang sedikit. Itu ihsan. Kalau kita kembalikan contoh tadi misalnya terkait dengan kehidupan
majikan dan karyawan, atau lebih sederhananya ya antara pembantu dengan majikannya di rumah saja, itu paling mudah barangkali contohnya. Biasanya kalau pembantu datang itu kan biasanya kita sudah ada akad ya. Pembantu ini akan diberi gaji berapa sebulan, misalnya 1 juta. Lalu daftar pekerjaannya misalnya ada berapa, 4 misalnya. Menyapu, membersihkan rumah, memasak, mencuci, menyetrika misalnya saja. Nah, kalau kemudian yang terjadi, majikan memberikan kewajibannya membayar 1 juta, lalu dia mendapatkan hak dari pembantu, ya pembantunya menyetrika, ya nyuci, ya ngepel, ya masak, lengkap, itu adil karena seimbang antara kewajiban dan hak. Tetapi kalau kemudian si majikan ini memberikan upah lebih, misalnya yang 1 juta diberi bonus menjadi 1.250.000, lalu diberi bingkisan, pakaian, makanan, dan lain sebagainya yang di luar apa yang sudah menjadi kontrak tadi, itu adalah perbuatan ihsan, tidak semata-mata adil. Demikian pula kalau pembantu itu juga lalu mengerjakan hal-hal yang lebih sekedar dari tuntutan kewajibannya tadi, dia melakukan hal-hal yang lain, ya misalnya dengan mejeti majikannya, tapi ya majikan perempuan, maksud saya pembantunya perempuan mejeti majikan perempuan begitu ya, atau aktivitas yang lain yang di luar kontrak tadi, itu berarti dia juga berbuat ihsan. Jadi sekali lagi, ihsan itu lebih dari sekedar adil. Intinya adalah dia berbuat yang terbaik melebihi dari sekedar kewajibannya, tetapi dia menuntut hak yang sedikit. Itulah ihsan. Jadi kalau adil itu sendiri sudah bagus dan sudah susah untuk bisa berbuat adil itu, nah berbuat ihsan itu tentu akan lebih susah lagi. Tapi memang harus dilakukan karena memang tuntutan dari Al-Quran seperti itu. Dan yang perlu kita ingat, memang ihsan itu lalu ya tergantung konteksnya masing-masing. Masing-masing pihak, masing-masing orang punya ihsan masing-masing. Ihsannya pimpinan, ya dia berbuat yang terbaik sebagai pimpinan, melebihi dari kewajibannya sebagai pimpinan. Ihsannya seorang karyawan juga begitu, dia berbuat yang terbaik, yang melebihi dari sekedar kewajibannya. Makanya kalau ada karyawan misalnya kewajiban ngantornya dari mulai jam 7:30 sampai jam 4, lu kok dia misalnya masuk jam 6, pulang jam 6 lagi, wah itu ihsan. Dulu ada karyawan di Fakultas Dakwah malah sudah sampai jadi kasubag, karena dulu itu memang dia berangkat dari tukang nyapu sampai jadi kasubag masih nyapu kalau jam 6 pagi. Loh, itu bukan pekerjaan dia. Ihsan itu berarti dia berbuat melebihi dari apa yang ditanggung jawabnya. Sehingga kalau kita sudah berbuat ihsan, Allah menjanjikan pasti akan berbalas juga dengan kebaikan. Entah itu kebaikan memang langsung dari orang yang kita berbuat baik, atau dari sumber lain kebaikan itu, tapi setidaknya dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena rumusnya sudah jelas, hal jazaa'ul ihsan illal ihsan. Jadi tidak ada kebaikan itu kecuali hanya dibalas dengan kebaikan. Oleh karena itu ya intinya kita sedapat mungkin berbuat baik itu, melebihi adil tadi. Nah, yang terakhir adalah ita'idil qurba, memberi kepada kaum kerabat. Jamaah Jumat yang berbahagia rahmatullah,
Kalau adil dan ihsan itu masih berkait dengan hak dan kewajiban, kalau ita idil kurba ini sudah tidak lagi bicara tentang hak dan kewajiban, hanya kewajiban saja, hanya memberi saja, tidak menuntut balasan baik dari orang lain. Jadi lebih tinggi nilainya ita ini, suka memberi. Jadi sudah tidak lagi mikir balasan. Kalau adil tadi seimbang hak dan kewajiban, ihsan itu melakukan kewajiban yang banyak, menuntut hak yang sedikit. Tapi kalau ita ini, memberi ini sudah tidak bicara tentang hak dan kewajiban, tetapi hanya memberi. Ya dalam bahasa sehari kita mungkin ya istilahnya tanpa hitungan itu. Ya. Kalau orang Jawa bilang nyah-nyoh gitu. Kita kan sok bilang ya nyoh, orang itu nyah-nyoh. Ya, ada permintaan ini nyoh, ada permintaan itu nyoh, ada permintaan yang lagi nyoh. Kebutuhan apa saja nyoh. Jadi orang yang dermawan begitu, sehingga tangannya itu digambarkan terbuka memang ya, untuk memberi. Nah ini berbalikan dengan orang yang bakhil, orang yang kikir. Kalau orang yang kikir itu, orang yang bakhil itu ya, sering diibaratkan tangannya itu digenggam ya, karena saking bakhilnya itu. Bahkan saking bakhilnya itu pula, ibaratnya itu nisbatnya tangan sudah digenggam begini itu air tidak ketes. Lu itu kan pol-pole bakhil. Nah, mestinya tidak seperti itu ya, sebagai seorang mukmin itu ya, jadi betul-betul memang suka memberi. Nah, memberi pada siapa? Nah, yang pertama tentu saja kepada kerabat. Kerabat itu orang-orang terdekat kita, terutama yang punya hubungan darah. Bisa juga kerabat dekat secara geografis, tetangga. Bisa juga dekat secara pekerjaan, ya kolega di kantor. Kalau memang ada yang membutuhkan, layak mereka kita bantu. Nah, tentu saja kemudian yang orang-orang membutuhkan, meskipun bukan kerabat tapi membutuhkan, kita bantu, kita beri. Bahkan termasuk apa yang disebut sebagai Al-Quran sebagai al-mahrum. Al-mahrum itu adalah orang yang sesungguhnya butuh untuk dibantu, tetapi karena dia menjaga iffahnya, menjaga kewiraan dirinya, tidak minta-minta. Nah, orang yang seperti ini yang seringkali luput dari perhatian kita, sehingga kadang-kadang betul-betul tidak bisa makan, tetapi dia tidak meminta-minta karena menjaga kehormatan dirinya. Nah, orang seperti ini perlu kita perhatikan, perlu kita selidiki siapa di antara kawan-kawan kita, tetangga kita, saudara kita yang sampai pada level seperti ini. Kalau minta-minta jelas, tapi ini enggak. Dia tidak minta-minta karena ingin menjaga kehormatan diri. Nah, jamaah Jumat yang berbahagia rahimakumullah, mudah-mudahan kita semua sebagai seorang mukmin bisa melaksanakan perintah Allah yang ada di dalam surat An-Nahl ayat 90 di bagian awalnya ini, sehingga kita memiliki sifat adil, ihsan, dan juga ita'idil qurba. Mudah-mudahan, amin ya rabbal alamin. Ja'alallahu wa iyyakum minal aminal faizin wa adkhalana wa iyyakum fi 'ibadis salihin. Aqulu qawli hadza wa astaghfirullahal azim wastaghfiruhu innahu huwal ghafurur rahim. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Alhamdulillahilladzi hadana lihada wa ma kunna linahtadiya laula hadana Allah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dah. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammad ibn Abdillah wa ala alihi wa sahbihi mawalah. Amma ba'du fa ya ibadallah, usikum wa nafsi bi taqwallah faqad fazal muttaqun. Ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun.
قال الله تعالى في الكلام الكريم: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم وارحمنا معهم برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم اغفر للمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات إنك السميع قريب مجيب الدعوات. ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا. ربنا ولا تحمل علينا إصرا كما حملته على الذين من قبلنا. ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به واعف عنا واغفر لنا وارحمنا أنت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين. اللهم أعنا على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار والحمد لله رب العالمين. عباد الله، إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي